Piala Dunia Antar Klub 2025, Real Madrid tanpa 4 pemain, siapa saja? Real Madrid sedang bersiap untuk menjalani turnamen Piala Dunia Antar Klub yang akan diadakan di Amerika Serikat. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Los Blancos untuk meraih gelar internasional. Xabi Alonso sebagai pelatih baru menghadapi tantangan yang cukup berat. Beberapa pemain justru harus absen karena cedera yang serius. Masalah kebugaran menjadi perhatian utama menjelang turnamen ini. Madrid harus bisa menambal lubang yang ditinggalkan para pemain cedera. Ada harapan beberapa pemain seperti Dani Carvajal, Eder Militao, dan Antonio Rudiger bisa pulih sebelum turnamen. Namun, 4 pemain bisa dipastikan tak akan ikut berangkat ke Amerika Serikat. Jurnalis Melchor Ruiz dari COPE melaporkan bahwa 4 pemain Real Madrid sudah pasti absen. Mereka adalah David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, dan Endrick. David Alaba baru saja menjalani operasi lutut kedua karena masalah meniskus. Sebelumnya, ia sempat pulih dari cedera ACL beberapa bulan lalu. Ferland Mendy juga tidak bisa dimainkan. Cedera paha yang dideritanya sudah berlangsung lebih dari sebulan. Camavinga mengalami cedera pangkal paha yang serius. Ia absen sejak April dan butuh waktu lama untuk kembali ke lapangan. Endrick menjadi pemain terakhir yang masuk daftar cedera. Cedera yang didapatnya melawan Sevilla membuatnya harus istirahat selama 2 bulan. 4 pemain ini akan melewatkan turnamen di Amerika Serikat. Madrid dipaksa memanfaatkan kedalaman skuad yang masih tersisa. Fokus Real Madrid usai Piala Dunia Antar Klub, buru gelandang dan penyerang baru. Real Madrid sudah mulai beraksi di bursa transfer musim panas ini. Mereka berhasil membawa masuk Dejan Huijsen dan Trent Alexander-Arnold. Namun aktivitas belanja pemain Madrid belum selesai. Mereka terus mencari tambahan pemain agar tim lebih solid musim depan. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia Antar Klub, Madrid sedang fokus pada transfer Alvaro Carreras. Pemain ini diharapkan mengisi posisi bek kiri. Menurut Josep Pedrerol dari El Chiringuito TV, Madrid ingin menambah gelandang baru. Keputusan tidak menggantikan Toni Kroos dan bakal melepas Luka Modric membuat kebutuhan mendesak. Angelo Stiller dari VB Stuttgart masuk dalam radar Madrid. Namun nilai transfernya diperkirakan mencapai 50 juta euro, sekitar 880 miliar rupiah. Meski mahal, Madrid tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mereka ingin memperkuat lini tengah demi menunjang strategi Xabi Alonso. Selain gelandang, Madrid juga memburu striker baru. Xabi Alonso ingin sosok penyerang yang bisa mengisi peran Joselu, striker tengah klasik. Situasi Rodrigo Goes yang belum pasti menambah kebutuhan ini. Jika pemain asal Brasil itu pindah, Madrid harus segera mencari ganti di lini depan. Rencana transfer ini bakal dijalankan usai Piala Dunia Antar Klub. Madrid ingin memastikan skuad siap bertarung di berbagai kompetisi mendatang. Manchester United setuju pinjamkan pemainnya ke Real Madrid. Legenda setan merah keberatan. Manajer baru Real Madrid, Xabi Alonso, telah mengajukan permintaan, dan klub raksasa Spanyol itu hanya perlu menanggung gaji pemain Manchester United itu jika jadi merekrutnya. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan penyerang Manchester United Rasmus Højlund ke Spanyol pada bursa transfer musim panas. Los Blancos ingin memperkuat lini depan di musim depan. Setan Merah mengalami musim yang buruk setelah tim asuhan Ruben Amorim membawa tim MU terburuk yang pernah bermain di era Liga Inggris. Mereka finish di peringkat ke-15 dengan raihan 42 poin dari 38 pertandingan setelah hanya meraih 11 kemenangan sepanjang musim. Karenanya, Joshua Zirkzee dan Højlund mendapat banyak kritikan musim ini, lantaran dua pemain muda tersebut hanya mencetak 7 gol di antara mereka pada musim 2024-25. Bahkan, ada rumor bahwa Højlund akan kembali ke Serie A, tempat ia bermain untuk Atalanta sebelumnya. Kabarnya, Højlund sangat diminati klub raksasa Inter Milan. Namun, media Spanyol Defensa Central mengklaim bahwa Real Madrid ingin meminjam Højlund dan MU sudah memberikan lampu hijau agar kesepakatan dapat dilanjutkan. Madrid ingin meminjam Højlund untuk memperkuat lini depan mereka untuk musim depan. Bos baru Xabi Alonso telah mengajukan permintaan untuk penyerang itu, dan raksasa Spanyol itu hanya perlu menanggung gaji pemain jika jadi merekrutnya. Sementara itu, pemain yang direkrut Setan Merah dari Atalanta pada musim panas 2023 dengan
dengan biaya 72 juta pounds itu mengaku senang bergabung dengan Real Madrid meskipun perannya sangat sekunder. Namun, menurut mantan gelandang MU Paul Scholes, setan merah harus mempertahankan Højlund dan mendatangkan penyerang lain untuk membantunya. Saya akan mempertahankan Højlund. Saya tahu dia tidak hebat, tetapi dia adalah anak berusia 22 tahun yang diminta bermain sebagai penyerang tengah untuk Manchester United sendiri selama 2 tahun terakhir, kata Scholes. Dia harus bermain setiap minggu. Dia satu-satunya yang ada di sana. Dia anak berusia 22 tahun. Dengan cara mereka bermain, Man United seharusnya memiliki setidaknya 3 penyerang tengah papan atas, dan saya akan memasukkannya ke dalam itu. Dapatkan Osimhen dan Gyökeres. Højlund, dia sangat kesulitan akhir-akhir ini, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk duduk dan menonton. Jika seorang penyerang tidak bermain dengan baik, tidak percaya diri, manajer akan mendudukan Anda dan berkata, "Lihatlah, dapatkan kembali sedikit rasa lapar, sedikit rasa untuk permainan," kata Scholes. Kita semua tahu dia punya kualitas penyerang tengah, kita sudah melihatnya. Tidak cukup, saya tahu itu, tetapi jika dia punya pengalaman di sekitarnya, ujarnya lagi. Katakanlah dia punya Andy Cole dan Dwight Yorke di sekitarnya, itu akan membuatnya sangat bersemangat. Dia benar-benar dicampuk sampai mati. Orang-orang lupa betapa tuanya dia. Sebagian besar adalah kepercayaan diri.